Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fajar Ismail. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pusat Perbelanjaan Syar'i dengan Konsep Utopia di Makassar. Sebelumnya saya membagi pembahasan saya pada kali ini menjadi 3 poin utama. Yang pertama itu pusat perbelanjaan syar'i, dan yang kedua itu kenapa saya memilih konsep utopia sebagai konsep perancangan saya, dan yang ketiga itu kenapa saya memilih Kota Makassar sebagai daerah atau tempat untuk perancangan saya pada kali ini. Baik, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan pertama kita pada kali ini, yakni mengenai pusat perbelanjaan syar'i. Jadi, pusat perbelanjaan syar'i adalah suatu aktivitas kegiatan perniagaan, pembelian atau penjualan barang dan jasa yang berlangsung di dalam ruang dengan sarana dan prasarana memadai yang diatur berdasarkan syariat yang mewajibkan semua pengunjungnya untuk mengikuti semua peraturan pusat perbelanjaan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Jadi pusat perbelanjaan syar'i ini lebih menjurus kepada pusat perbelanjaan yang diikat dengan aturan Islam, yang dimana semua aktivitas yang terjadi di lingkungan pusat perbelanjaan tersebut diatur sesuai dengan syariat Islam dan mewajibkan semua pengunjungnya untuk mengikuti aturan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni mengenai konsep utopia. Nah, secara etimologi, kata utopia berasal dari kata oyu dari bahasa Yunani yang berarti tidak, dan topos yang berarti tempat. Dalam Oxford Dictionary dikatakan bahwa secara spesifik menjelaskan tentang tempat imajiner atau negara di mana semuanya berjalan sempurna. Nah, di dalam dunia arsitektur, konsep utopia lebih dikenal dengan konsep cita-cita, di mana konsep ini merupakan pencapaian tertinggi dari seorang arsitek. Jadi selain dikenal dengan konsep cita-cita, konsep utopia juga dikenal dengan konsep angan-angan dari seorang arsitek. Nah, di mana bangunan dengan konsep ini umumnya dianggap cukup mustahil untuk bisa terbangun dikarenakan bentuk dari bangunan yang tidak biasa. Namun di tangan seorang arsitek, bangunan dengan konsep utopia tersebut dapat berdiri kokoh dan megahnya. Nah, alasan tersebutlah yang melatar belakangi konsep utopia itu merupakan pencapaian tertinggi dari seorang arsitek atau perancangan tertinggi dan merupakan pencapaian yang sangat luar biasa dari seorang arsitek. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai kenapa saya memilih Kota Makassar sebagai tempat untuk pusat perancangan saya. Jadi Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2018 berjumlah 1.508.154 jiwa dengan penduduk mayoritas beragama Islam yakni sebanyak 1.167.188 orang. Dengan persentase sebesar 82,39% masyarakat Kota Makassar beragama Islam. Selain itu, masyarakat Kota Makassar juga gemar berkunjung dan berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan. Terdapat peningkatan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan dari tahun ke tahun di berbagai pusat perbelanjaan di Kota Makassar. Nah, adapun alasan yang lebih spesifik tentang kenapa saya memilih Kota Makassar sebagai pusat perancangan saya itu akan saya bahas di kerangka berpikir. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini dimulai dari judul perancangan saya, yakni Pusat Perbelanjaan Syar'i di Makassar dengan konsep utopia. Yang selanjutnya itu ada isu. Nah, isu ini merupakan salah satu faktor penyebab sehingga saya mengangkat judul tersebut. Jadi saat ini wisata halal telah menjadi tren dalam ekonomi global, mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, hingga gaya hidup. Tren ini bukan hanya berkembang di negara muslim, di negara minoritas seperti Jepang, Thailand, Australia, dan beberapa negara lainnya juga turut membuat produk wisata halal. Di Indonesia sendiri, konsep ini akan diterapkan di berbagai kota besar, salah satunya adalah Makassar. Nah, sehingga
Dengan adanya pusat perbelanjaan syar'i di Kota Makassar, diharapkan ke depannya Makassar dapat menjadi kiblat bagi kota dan negara-negara yang menerapkan konsep wisata halal ini. Itulah alasan kenapa saya mengangkat judul dengan pusat perbelanjaan syar'i di Kota Makassar, seperti itu. Setelah isu, kemudian kita akan masuk kepada masalah. Nah, masalah ini juga merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi sehingga saya mengangkat judul tersebut. Jadi masalahnya itu semua pusat perbelanjaan di Makassar belum menerapkan konsep Islami atau syar'i sepenuhnya. Sehingga hal tersebut membuat sebagian kaum muslimin merasa kurang nyaman ketika berada di dalam pusat perbelanjaan dikarenakan alasan syar'i. Nah, hal ini itu biasanya dirasakan oleh mereka yang mulai mendalami agama seperti itu. Selain isu wisata halal dan masalah kenyamanan, ada juga beberapa potensi dan masalah yang melatar belakangi sehingga saya mengangkat judul tersebut. Di antaranya itu ialah Makassar merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur, dan tentunya ini merupakan sebuah potensi. Dan kemudian itu ada penduduk kota Makassar itu mayoritas beragama Islam. Ini juga merupakan sebuah potensi yang harus benar-benar kita kelola dengan baik. Kemudian banyaknya pedagang musiman yang biasa berjualan di hari-hari tertentu seperti hari Jumat, dan rata-rata dari mereka itu beragama Islam. Ya, ini merupakan sebuah masalah yang kemudian bisa menjadi solusi untuk dibangunnya pusat perbelanjaan syar'i ini. Dan yang terakhir itu, di era sekarang ini berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan itu telah menjadi lifestyle bagi setiap kaum urban. Nah, begitupun dengan masyarakat yang berada di Kota Makassar. Dan kemudian selanjutnya itu ada definisi pusat perbelanjaan syar'i dan definisi arsitektur utopia. Jadi definisi pusat perbelanjaan syar'i itu sebagaimana tadi yang di awal telah saya paparkan. Jadi pusat perbelanjaan syar'i adalah suatu aktivitas kegiatan perniagaan, pembelian atau penjualan barang dan jasa yang berlangsung di dalam ruang dengan sarana dan prasarana yang memadai, yang diatur berdasarkan syariat yang mewajibkan semua pengunjungnya untuk mengikuti semua peraturan pusat perbelanjaan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Kemudian definisi arsitektur utopia. Utopia lebih dikenal dengan konsep cita-cita. Konsep cita-cita berkaitan erat dengan pengetahuan serta pengalaman sang arsitek tentang perancangan tertentu yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan pengalaman panjang dalam mengerjakan perancangan atau kasus proyek yang berbeda-beda. Konsep berdasarkan cita-cita atau khayalan atau imajinasi tidak bisa dipakai. Konsep ini biasanya merupakan cita-cita tertinggi seorang perancang. Ya, itulah definisi dari arsitektur utopia. Setelah definisi pusat perbelanjaan syar'i dan utopia, setelahnya itu ada analisis pendekatan konsep. Pada analisis pendekatan konsep ini terdapat analisa site, analisa penataan site, analisa ruang, analisa tata masa, dan analisa utilitas. Setelah itu ada analisis pendekatan desain. Pada analisis pendekatan desain ini terdapat analisa site, analisa penataan ruang, perencanaan tata masa, dan perencanaan sistem utilitas. Nah, kemudian setelahnya itu masuk pada desain fisik. Demikianlah penjelasan saya mengenai kerangka berpikir yang saya gunakan. Dan kesimpulan dari materi yang saya telah paparkan tadi di atas, yakni saya menarik kesimpulan bahwa pusat perbelanjaan syar'i dapat menangkap tantangan dan peluang baik untuk pengunjung lokal ataupun wisatawan asing, terutama wisatawan muslim yang datang dari berbagai negara. Mengingat pada saat ini Indonesia merupakan salah satu negara tujuan destinasi wisata muslim mancanegara yang mulai populer, sehingga untuk mendukung hal tersebut maka perlu satu kesatuan dan aksi yang sinergi menumbuh kembangkan destinasi dan industri wisata muslim di Kota Makassar khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Adapun konsep utopia yang saya gunakan pada perancangan saya itu dikarenakan desain dengan konsep utopia pada umumnya
lebih mudah untuk menjadi ikon di suatu daerah atau kota, sehingga dengan itu orang-orang akan dengan mudah mengingat dan mengetahui keberadaan bangunan tersebut. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif yang sangat besar untuk eksistensi pusat perbelanjaan syar'i dan tumbuh kembang perekonomian di Kota Makassar ke depannya. Sebagaimana tujuan utama dibangunnya pusat perbelanjaan syar'i ini yakni untuk menumbuh kembangkan sekaligus menjadi penguat ekonomi umat. Ya, sekarang kita akan masuk pada lokasi perancangan. Nah, pada lokasi perancangan ini saya mempunyai beberapa dasar pertimbangan dan kriteria serta tujuan yang sangat jelas untuk menentukan lokasi perancangan saya. Jadi dasar pertimbangannya itu yang pertama itu sesuai RUTRK Kota Makassar, dan kemudian lokasi yang strategis, kemudian view yang baik, dan lahan yang memungkinkan sesuai dengan perencanaan. Kemudian ada kriteria pemilihan lokasi. Nah, kriteria pemilihan lokasi ini juga ada beberapa poin. Yang pertama itu berada di kawasan padat penduduk, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dan yang terakhir itu sebisa mungkin mengurangi dampak negatif pada lokasi perencanaan. Dan tujuannya ialah untuk menentukan lokasi yang sesuai dengan bentuk bangunan dan memudahkan masyarakat dalam menjangkau lokasi pusat perbelanjaan syar'i ini nantinya. Berdasarkan dasar pertimbangan dan kriteria pemilihan lokasi serta tujuan yang telah saya paparkan di atas, maka lokasi terpilih itu terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Karuesi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dengan luas lahan 30.000 meter persegi atau 3 hektar. Lokasi ini dirasa sangatlah strategis karena didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Jadi pada bagian timur, pada site itu terdapat Jalan Pangeran Andi Petarani dan juga jalan tol, yang dimana Jalan Pangeran Andi Petarani ini merupakan salah satu jalanan utama yang berada di Kota Makassar, yang langsung terhubung dengan Jalan Urip Sumoharjo yang juga merupakan jalanan utama, yang dimana di jalan inilah lokasi perancangan saya berada. Kemudian masih pada bagian timur, pada site itu juga terdapat Rumah Sakit Awal Bros, dan juga terdapat Geraha Pena, yang dimana Geraha Pena ini difungsikan sebagai rental office. Pada bagian barat terdapat kantor dinas pariwisata, juga terdapat Jalan Bawak Karaeng, yang dimana jalanan ini merupakan salah satu jalanan utama juga yang berada di Kota Makassar yang langsung terhubung ke Jalan Urip Sumoharjo. Di bagian utara itu terdapat Masjid Al-Markas, yang dimana Masjid Al-Markas ini merupakan salah satu masjid terbesar di Kota Makassar yang jaraknya tidak jauh dari lokasi perancangan saya. Nah, Masjid Al-Markas ini seringkali digunakan dimanfaatkan, maksud kami, untuk dijadikan sebagai tempat atau pusat kegiatan keagamaan, misalkan seperti tablik akbar dan kegiatan keagamaan lainnya. Dan ini merupakan sebuah potensi yang harus dimanfaatkan guna menunjang pusat perbelanjaan syar'i ini nantinya. Potensi lainnya juga pada lokasi perancangan ini, pada bagian timur, barat, selatan, dan utara itu merupakan kawasan padat penduduk, yang dimana mayoritas dari penduduk yang berada di sekitaran lokasi perancangan ini itu beragama Islam. Adapun jalan yang dapat diakses untuk bisa sampai ke lokasi perancangan ini itu yang pertama itu ada Jalan Urip Sumoharjo yang terletak pada bagian utara, dan kemudian Jalan Adipura Raya yang terletak pada bagian barat pada site, dan kemudian ada Jalan Urip Sumoharjo Lorong 4 yang terletak pada bagian timur pada site perancangan. Adapun kendaraan yang dapat digunakan untuk bisa sampai ke lokasi perancangan ini itu cukup banyak, mulai dari kendaraan umum hingga kendaraan pribadi, misalkan seperti mobil, bus, motor, atau angkutan umum. Bisa juga dengan kendaraan online seperti Grab, Gojek, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada view keluar dan view ke dalam.
Jadi pada view keluar ini pada bagian selatan terdapat Jalan Urip Sumoharjo yang merupakan jalanan utama yang bisa diakses untuk bisa sampai ke lokasi perancangan. Dan pada bagian utara itu terdapat lahan kosong yang cukup luas. Kemudian pada bagian timur terdapat Jalan Urip Sumoharjo Lorong 4 dan pada bagian barat terdapat Jalan Adipura Raya. Adapun view ke dalam pada site perencangan, jadi di dalam site ini itu merupakan kawasan kosong, lahan kosong maksudnya, yang tentunya pada lokasi ini belum ada proses pembangunan sama sekali sebelumnya. Kemudian kita masuk pada kontur tanah. Nah, kontur tanah pada site perencangan memiliki kontur yang datar. Adapun situasi dan kondisi tanah pada site yakni ditumbuhi berbagai jenis tanaman liar dikarenakan tidak adanya aktivitas pembangunan pada lokasi, dan di bagian selatan pada site terdapat telaga yang cukup luas. Ya sebenarnya ini itu bukan telaga ya, dia itu lebih kepada daerah resapan karena ketika musim kemarau tiba air di lokasi ini tuh akan mengering dengan sendirinya seperti itu. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan yang terakhir yakni mengenai tata masa. Nah, pada garis yang berwarna kuning itu merupakan batas site, dan kemudian yang berwarna merah itu merupakan luas bangunan terbangun, dan yang berwarna coklat merupakan bangunan utama. Adapun konsep bentuk lokasi disesuaikan dengan kondisi lokasi yang ada dikarenakan lahan pada lokasi yang sangat terbatas guna pemanfaatan lahan yang semaksimal mungkin. Adapun bangunan utama didesain dengan konsep utopia berdasarkan pendekatan perancangan dengan luas lahan yang terbangun yakni seluas 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Bentuk lingkaran pada bangunan utama terinspirasi dari bentuk mangkuk. Bentuk mangkuk dipilih karena sifatnya sebagai wadah untuk menampung berbagai jenis makanan sebagai sumber keberlangsungan hidup manusia, di mana bentuk mangkuk mewakili citra bangunan tersebut sebagai pusat perbelanjaan yang mewadahi berbagai kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang menjadi sumber kehidupan manusia. Demikianlah presentasi proposal saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.